Halo guys, kembali lagi di Master Duel kali ya. Ya udah terserah. Oke, di video kali ini gue akan sedikit ngebahas deck yang gue pakai di video kemarin ya, yaitu deck Dark Lord. Ya karena Dark Lord ini rada susah ya. Terus gue juga pengen ngebahas lah agar ya Dark Lord ada yang mainin juga ya kan. Karena gimana ya guys ya, lu setiap main itu pasti Drytron, Eldritch, terus Phantom Knight lawannya. Kayak nggak ada deck lain anjir. Nah makanya gue akan ngebahas sedikit lah ya, agar ya ada yang mainin juga ya kan. Biar naik lah Dark Lord. Lu bayangin aja gue nyari di tier list aja guys, Dark Lord itu nggak masuk tier list. Terus gue juga mau ngasih replay permainan gue ya, dan beberapa kemungkinan cara mainnya yang bisa lu lakuin di replay ya. Misalnya kayak gimana nih kalau misalkan lu naruh Condemn Dark Lord, apa yang harus lu buang, atau kalau misalnya lu buang ini apa yang harus lu ambil gitu-gitu. Itu kemungkinannya. Mungkin gua akan sedikit ngebahas di situ. Oke, langsung aja ya tanpa berlama-lama lagi karena gua ngeri lama videonya. Langsung aja kita ke deck Dark Lord-nya. Oke, ini dia deck Dark Lord-nya, ya kan? Untuk kalian yang udah ngebuat deck Dark Lord dan mengcopy dari video gue sebelumnya, sorry. Karena yang bener itu begini guys ya. Kemarin kan gue pakai BLS ya, Black Cluster. Nih. Ini tuh hanya untuk pengganti ini. Di video kemarin kan kalau lu lihat lagi Super Bia gue cuman satu. Nah gue gantinya pakai ini. Kenapa kok nggak lu buat aja ya kan? Atau gimana ya? Karena UR gue ininya koinnya nggak ada. Ada sedikit pengorbanan kristal lah. Dapat akhirnya satu ya lumayan. Terus sama ini gue dapat tadi ada 4 biji dapat ini. Akhirnya gue gue dismantle aja tuh 4-4-nya. Gue buat dia guys, Kristia ini. Sorry banget nih ya. Di sini gue akan menganggap kalian ini udah tahu lah efek-efek dari kartu Dark Lord ini ya. Misalkan kayak XL ini kalau diaktifasi, kalian udah tahu bahwa dia harus ngebuang satu kartu lagi, lalu ngambil 2 kartu dari deck gitu. Minimal kayak gitulah, kalian udah tahu lah ya. Gue nganggapnya kalian udah tahu nih efek dari monster-monster Dark Lord ini gitu. Ribet amat sih namanya. Dan untuk list kartu Dark Lord mungkin bakalan gue taruh di deskripsi ya. Gue akan kasih 3 replay ya paling. 2 replay menang, dan replay ketiga itu gue bisa menang di replay ketiga ini, tapi gue kalah karena keblunderan gue sendiri gitu. Dan bakalan gue kasih tahu blundernya di mana nanti di replay ketiga. Nah sekarang gue masuk ke replay pertama guys. Langsung aja. Oke, kita langsung masuk ke replayan pertama. Draw. Oke, kartu yang tidak bisa diandalkan ya. Tapi minimal gue punya dia. Kenapa gue bilang minimal punya dia? Kalau yang nggak tahu efek dari kartu ini, efek kartu ini itu bisa nge-negate kartu musuh, lalu nge-special summon dia sama kartu hijau. Ada lagi yang hijau satu lagi tuh ke field untuk nge-negate kartu ya. Tapi ada 2 kondisi. Yang mana kondisi pertama, kalau lu negate di turn musuh kayak gini, lu nggak bakalan bisa lanjut ke Chaos Ruler. Nggak bisa special summon ke dia lah. Jadi kondisi kedua, kalau misalnya lu negate kartu musuh di turn lu, turn 2 deh bentar, misalkan gue nge-negate sesuatu, itu gue bisa lanjut ke Chaos Ruler special summon. Kenapa bisanya cuma di turn lu? Karena kalau di turn musuh, ketika lu nge-negate kartu lalu di nge-special summon dia, itu ketika turn musuh itu end ya, end phase, end musuh, dia bakalan ngebanis diri dia sendiri guys. Di sini ada tertulis ya. Jadi ketika lu nge-negate musuh terus dia end phase, kartu ini bakalan kebanis. Gitu guys. Jadi hati-hati ya. Kalau lu mau ngaktifasi ini tuh harus hati-hati. Ya, Chaos Ruler itu hanya bisa di special summon pakai kartu ini doang guys. Nggak bisa pakai apa-apa lagi. Jadi ketika kartu ini kebanis sama kartu hijau yang satunya, itu nggak bisa lu special summon lagi. Oke, gitu guys. Minimal gue punya dia lah ya buat negate. Oke, dia langsung end phase. Nah, di sini phase kita ya, karena kita punya ini. Terus kita lihat, oke, dapetnya Ukobak. Di sini ada 2 cara main. Pertama, lu bisa normal summon Ukobak, lalu ngebuang 1 kartu ke graveyard. Itu cara pertama. Cara kedua, mancing Es Blossom dia menggunakan Allure of Darkness. Gue mancing Es Blossom dia menggunakan Allure of Darkness ya. Ternyata dia nggak punya Es Blossom, aman.
udah dia nggak ada Ice Blossom, terus gue udah nge-normal sama Nukobak, ini jadi nggak guna. Kenapa nggak guna? Karena ini bisa diaktifasiin kalau field lu nggak ada monster sama sekali, gitu guys. Jadi ketika ada monster ya udah ini nggak guna, udah gitu doang sih. Nah gue ini ngebuang dia karena gue punya kontak, lalu kontak gue buat ngambil Eggshell ya, buat nyari lagi kartu dari deck. Set. Oke, gue ada Eggshell. Di sini mungkin kalian bakalan aktivasi Eggshell lalu ngebuang ini ya. Tapi di sini gua enggak. Kenapa? Nah, gua malah ngebuang Nergal lalu ngambil 2 kartu. Kenapa gua nggak buang Uprising? Karena kalau lu ngebuang Uprising tadi minimal ada 3 kartu di field. Itu tips dari gua ya. Ini nggak selalu begitu, tapi biasanya kayak gitu. Kalau di turn pertama lah, di turn pertama lumayan gitu. Minimal ada 3 kartu di field. Kenapa ada 3 kartu? Misalkan di sini ada Eggshell ya. Di sini ada Eggshell. Lalu gua nge-special summon Condemn di sini. Lalu Condemn bisa aktivasi lalu ngebuang ini pakai Condemn, ngambil Morningstar. Nah, kalau ada Eggshell di sini minimal pas jalan musuh lu bisa nge-copy Dark Lord Uprising lalu lanjut ke The First Dark Lord gitu. Tapi kalau cuma 2, gue saranin jangan ngebuang Uprisingnya dulu. Mendingan lu isi dulu graveyard lu pakai monster ya. Nah, karena di sini gue punya Reborn juga ya. Jadi ya udah kita gas aja langsung Reborn, lalu aktivasiin Super Bia. Nah, di sini mungkin kalian nanya ya, kok lu bisa sih bang ngebuang Super Bia ke graveyard, sedangkan Condemn kan setahu gue bisanya ngambil kartu monster dari deck ya kan, ke tangan, udah gitu doang. Ada satu lagi ya cara, ketika lu aktivasiin Condemn ngebuang kartu dari tangan, kan lu milih kartu. Di situ lu pilih kartu yang pengen lu ke tangan atau pengen lu buang. Dengan cara kalau lu pengen ke tangan, lu ambil misalkan Super Bia, lu confirm lalu yes, itu kan ke tangan. Tapi kalau mau buang ke graveyard, lu ambil Super Bia, confirm lalu no. Itu bakalan kebuang ke graveyard. Ini gue juga baru tahu-taunya belakangan ini ya. Itu ngebantu banget sih. Nah, kayak gini kan. Gue bisa aktivasi dia. Lalu ambil ke Nergal aktivasi lagi, kontak, ngambil ke Eggshell. Karena di sini ada 2 level 8 monster, makanya gue link summon ke Harbinger ya. Set, Harbinger Dragon Titanic Galaxy. Ya udah lumayan solid lah deck gue. Kenapa gue bilang lumayan solid? Pertama, gue bisa nge-copy dia untuk masuk ke First Dark Lord lalu bisa ngebom. Terus kedua, gue bisa aktivasi ini lalu nge-negate spell card ya. Spell card dia nanti kalau misalkan dia mainin spell card, gue bisa nge-negate pakai ini gitu. Jadi udah lumayan solid nih, ini udah solid lah. Apalagi kalau misalkan lu ada Cult by the Grave juga di sini, waduh solid dah udah, nggak ada obeng. Nah di sini ini udah nggak guna nih, lu bisa buang pakai Condemn nih kalau lu mau nanti di turn keempat. Oke, dia cuma itu doang, dia kayak break juga. Nah gue malah dapat dia, ya udahlah, kira gue buang dia aja lah. Gue ngambil Eggshell. Oke, di sini gue belum normal summon, langsung aja kita normal summon ini dengan cara ngebanis 2 kartu dari graveyard. Langsung aja gue banis 2 kartu, lalu special summon Super Bia. Di sini gue juga salah ya. Harusnya jangan special summon Super Bia. Kenapa? Karena Super Bia kalau di special summon dari deck dia nggak bisa aktivasiin efeknya. Dia hanya bisa diaktifasiin ketika special summonnya dari graveyard. Di sini gue masih belum tahu ya, makanya gue kayak Super Bia aja jebret. Nah di sini gue masih belum mudeng kenapa nggak bisa. Masih kayak lah kok nggak bisa atau gimana gitu-gitu. Oke, gue ngambil ini lalu ambil Eggshell aktivasi buat ngebuang. Set, ada Cult by the Grave. Udah sebenarnya udah OP ya. Tank. Main phase 2. Oke. Harusnya dia bisa menang, tapi dia bisa 3000 itu tadi. Nah, diaktifasi spell card, kita aktivasi ini. Kita makan spell cardnya. Oke. Diaktifasi spell card lagi, kita maxi. Set, kita maxi nih. Oke, dia nge-special summon Demise King of Armageddon. Di sini pas gue baca
ngebom lah ya, ngebom tapi bayar 2000. Nah di sini gue panik ya, ketika dia ngebom bahaya, gue nggak bisa lanjut ke The First Dark Lord gitu. Makanya di sini langsung aja gue aktivasi The First Dark Lord ya. Aktivasi ini, lalu nge-copy uprising, langsung aja kita The First Dark Lord. Oke. Langsung aktivasi, kita hancurin, Enphase, di phase ke ini, kita aktivasi dia. Langsung kita ambil si Super Bia. Nah, kalau Super Bia dari ini guys, dari graveyard, nah lu baru bisa guys. Tuh. Tapi kalau dari deck nggak bisa, maaf. Oke, kita habisin lagi. Double contact, masuk ke Ukobak ini. Gue ngirim lagi kontak ya, karena kontak nggak ada di graveyard. Gue udah punya ini di tangan, jadi ya udahlah kita kontak aja lah. Kontak. Set, kita ini special summon lagi Condemn, lalu kita normal summon dia dengan cara ngebuang lagi 2 kartu dari graveyard ke banis area gitu. Kalau ada Condemn ya. Set, gua ambil ini ya untuk ngedigate lah ya. Selanjutnya atau gimana? Udah di sini udah menang sih ya, karena udah solid banget. Oke, di game pertama ini kita menang melawan si ahli Abasabet. Nice. Moga-moga aja kalian ngerti lah. Di sini gue cuman ngasih referensi doang lah. Lu harus gimana, lu harus gimananya gitu. Oke, kita lanjut ke replay kedua. Di replay kedua ini gua salah jalan itu loh, yang misplay itu ya kan. Di misplay ini gua masih platinum. Bayangin misplay di platinum kan bego banget ya. Anjir, lu di platinum lu misplay gitu. Misplaynya bukan satu lagi, banyak banget. Oke, gue punya ini ya. Di turn pertama lagi. Yang mana bagus. Di sini kita objektif pertama kita mancing sesuatu untuk nge-negate kartu kita lah. Oke, kita langsung reasoning. Tapi inget, jangan monster yang lu iniin. Kan nih gue ada indulge ya. Kenapa gue nggak indulge? Karena kalau gue indulge, gue masukin indulge ke field, terus dinegate sama S-Blossom dia, gue nggak bisa aktivasin dia. Kenapa? Karena ada monster di field. Jadi lu mancing S-Blossom atau sesuatu yang bakalan nge-negate menggunakan spell card, jangan menggunakan monster ya. Kalau monster dia nggak bisa aktivasi, jadi lu mancingnya menggunakan spell card atau trap card lu lah. Oke, dia S-Blossom, langsung aja kita aktivasin ini. Set, kita negate S-Blossom-nya, bre. Karena di turn kita bisa lanjut ke Chaos Ruler. Di sini kita langsung aja ya nyari, dia ngambil level 3, kita dapetnya level 4. Jadi oke, langsung aja kita ke Chaos Ruler. Chaos Ruler. Chaos Ruler aktivasi. Aktivasi Chaos Ruler mencari kartu monster lalu ngambil monster itu ke tangan. Sisanya dibuang ke graveyard. Set, cuma dapat dia monsternya, ya udah kita buang ini. Langsung aja kita indulge karena dia nggak punya S-Blossom lagi. Nah, di sini gua misplay. Kenapa gue bilang di sini gua misplay? Karena gua malah ngasih XL itu ke musuh. Jadi gue mencet XL, gue oke. Terus pas gue liat lah, tiba-tiba malah XL-nya ini musuh, guys. Itu goblok banget sih. Anjir. Harusnya di sini kan yang Ukobak atau apa gitu XL di sini, lalu kita aktivasi XL, ngebuang ini, ngambil 2 kartu gitu ya kan. Tapi di sini gue salah ya. Akhirnya gue langsung nyari alternatif lain gimana caranya. Pas gue lihat gue punya kontak di sini ya kan. Ya udah gue ngambil ini aja ya. Untuk aktivasi ngebuang ini, ngambil kontak. Awalnya begitu. Tapi gue kayak, oh bukan deh. Lanjut aja kita ke Condemn. Condemn Dark Lord. Condemn Dark Lord kita ambil, kita ini buang ini. Gue mau ngambil XL lagi. Sebenarnya tujuan gue dari awal gue mau ngambil XL doang, guys. Tapi entah kenapa gue malah salah pencet mulu gitu. Di sini gue udah mau ngambil XL, gue confirm, malah gue no, guys. Oke, masih ya udahlah, nggak apa-apa. Gue masih ada Pot of Desires nih, masih ada ini, masih ada pencerahan. Set, oke banget, dapetnya malah dia. Gue langsung aja bisa nyari kontak harusnya. Tapi gue nggak tahu kenapa di sini gue nyari uprising, guys. Gue nggak ngerti lagi sih kenapa gue uprising. Oke, mungkin kalian mikirnya, oh iya bang, nggak apa-apa bang, kan masih bisa jalan. Ya oke, kita aktivasi ini, lalu ngebuang ini, ngambil kontak aktivasi, lalu ngambil XL, set XL aktivasi lagi, ngopi kontak, lalu ngambil ini lagi, guys, jebret.
ya kan? Itu bagus. Kenapa bagus? Lu bisa aktivasi Excel sama si kuda di sini, lalu lu bisa copy ini sama ini buat ngerusuin jalan dia lah nanti, ya kan? Itu yang bener. Tapi di sini gue bego banget. Gue nggak tahu kenapa lagi ada apa gue di sini. Gue set guys tuh. Gue nggak ngerti cuy, kayak what the hell, apa yang terjadi men? Gue baru pas gue set kayak, wait what, ngapain gue set, kan gue punya ini gitu loh. Aduh, pas gue lihat lawannya 3 brigade lagi, aduh kayak oh man, harusnya bisa gue rusuhin ini gitu. Maksud gue di sini gue udah pasrah sih sebenarnya. Kayak lu bayangin kalau misalkan tadi di sini ada Excel sama kuda, gue udah rusuhin terus-terusan ini. Tapi sayangnya itu tidak terjadi. Ya udah nggak apa-apa lah ya kan. Set, dia ngancurin si Chaos Ruler. Oke, karena Chaos Ruler itu punya ada aktivasi lain ya. Ketika dihancurin, dia bisa nge-special sama dirinya lagi dari graveyard dengan cara ngebuang si ininya nih, si ijo sama satu kartu yang lain ke banis area. Oke, langsung aja gue buang, terus gue special sama dia nih. Nggak taunya dia ngaktifasiin 3VG Travel. Kalau yang nggak tahu, ini itu buat ngeling si elang item itu ya kan. Nah ini dia nih. Nah di sini gue udah pasrah sebenarnya, karena kalau kalian tahu dia itu bisa ngebanis satu kartu dari lapangan. Tapi disinilah keajaiban itu terjadi guys. Dia malah ngebanis si Chaos Ruler. Di sini gue kayak, are you sure about that gitu loh. Wah, langsung kayak kita aktivasi, langsung kita Morning Star karena ada 2 kartu di musuh. Kita bisa nge-special summon 2 Dark Lord dari deck. Set, kita buang, dapat 1000. Kita aktivasi, kita buang, kita ambil. Apa baik tuh, gue juga nggak tahu kenapa gue ngambil dia. Oke. Set, gue ambil kontak. Kita aktivasi kontak. Oke, karena gue lihat di sini gede banget ya, 4300 anjir. Kayak gimana caranya ngurangin si kupret nih. Oke, gue langsung aja gue ngasih special summon dia. Lalu kita aktivasi, kita copy kontak, kita nge-special summon Indus. Lalu kita aktivasi ini. Kalau ini ada di lapangan, cara aktivasinya itu harus mengorbankan 1 Dark Lord dari tangan ataupun dari field. Ya, karena gua ada dia, gue bisa ngorbanin dia nih. Bisa ngurangin defense sama attack musuh lah. Baru bisa ngorbanin 3 untuk ke the first Dark Lord. Jadi minimal lu ada 4 kartu Dark Lord di tangan maupun di field. Kalau lu ngeset inilah. Oke, karena di sini Dark Lord gue banyak, langsung aja kita aktivasi ini di attack position karena di turn kita aktivasi dia ngurangin attack sama defense. Set, jet, langsung hancurin. Oke, dia ada beginian, gue nggak ngerti itu apa, tapi ya nggak masalah. Kita aktivasi ini, kita ambil kontak ke tangan. Set, langsung aja kita ke battle phase, kita hancurin, kita direct attack ya. Gunakan the first Dark Lord sama ini. Satu lagi. Nah di sini sebenarnya udah pasti menang ya. Kayak lu punya interruption 2 kartu ini, gue punya interruption 2 ini. Nah gue ada ini guys. Set, diaktifasi, gue aktivasi the first Dark Lord untuk minimal ada 3 interruption di lapangan. Bayangin 3 interruption. Set, kita aktivasi ini, jebret. Terserah lu dah. Pokoknya ketika lu ngenormal atau special summon itu gua ambil, itu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Udah gitu doang sih sebenarnya. Ada 3 interruption lagi, kita aktivasi, kita ambil kartunya. Deng, menang. Oke, gitu guys ya. Itu adalah kemenangan hoki sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ketika lu udah menang, hoki itu adalah sebuah skill. Lanjut lagi, ini ada replay ketiga, replay kalah. Sebenarnya di sini bisa menang ya, tapi karena kesalahan gue jadi kalah. Lagi-lagi lawannya 3 brigade. Oke, gue punya. Ini nggak jelas ini ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan gue kena es blossom aja gue nggak bisa jalan. Masih bisa sih, gue masih ada banishment ini. Oke, kita aktivasi. Nah ini yang bener begini, ngambil Excel kita aktivasi, kita buang ya Ukobak. Ambil si banishment, ambil Dark Lord Contact. Nah di sini kenapa gue bilang harus 3 ya? Ini dia guys, 3 kartu lah minimal. Pertama ini dulu, lalu kita aktivasi, baru copy kontak buat ke Ukobak. Di Ukobak kita aktivasi,
ambil uprising kita buang gitu. Kenapa harus 3 di sini? Dialah ya. Oke, karena ada satu kartu yang gak guna, gue buang aja menggunakan condemn ya. Set, kita ambil condemn aktivasi, kita buang, lalu ambil Morningstar. Dadeng, udah. Ada Call by the Grave lagi. Nah, di sini gue bisa aktivasi ini buat ngopi uprising, lalu ngambil ke The First Dark Lord. Sebenarnya ini udah bagus ya untuk turn pertama. Oke, dia Port of Desire, Fire Formation 10 key, 3 Brigade lagi. Di sini nih gue kalah nih ya, karena kebegoan gue sendiri. Oke, karena gue punya Call by the Grave, Nervalnya itu yang harus di negate lah guys. Set, kita negate Nerval. Ingat guys, kalau lawan 3 Brigade tuh negate Nerval lah. Teng, di sini langsung aja gue aktivasi ya, karena dia cuma 3 kartu, kirain gue dia nggak bakal bisa jalan nih, karena cuma 3 kartu. Set, kita aktivasi, langsung aja kita aktivasi ini, kita bom langsung. Nah, ternyata dia masih bisa jalan guys, karena ada Monster Reborn. Nah, kenapa ini dia salah satu alasan kenapa lo harus defense ya. Kalau di musuh ya begitu guys. Makanya ini The First Dark Lord gue defense biar nggak kena. Ada Monster Reborn, hoki banget. Aduh. Apa biarin dia jalan ya, gue nggak punya interruption lagi, tapi minimal udah hancur lah. Ini dia kombonya. Set, nah dia langsung nge-special summon si Elang ya. Ternyata masih ada cara. Oke, Elang ini bisa ngebanis kartu The First Dark Lord gua nih. Nah, set langsung direct attack. Di sini adalah momen paling hoki. Sebenarnya kalau di sini gua main bener, gua bisa menang. Tapi karena gua nggak jelas. Nah, dapat banishment, bre. Langsung aja, oke, kita aktivasi ini, hancurin. Langsung aja kita banishmentnya kita aktivasi, ambil kontak itu kita ambil lagi. Set, ini untuk mengcopy lagi, kita ambil lagi. Indulge aktivasi. Set, Morningstar, karena gue belum normal summon ya, jadi gue langsung aja condemn. Ada monster di musuh lagi. Set, condemn, kita aktivasi condemn untuk menormal summon dia. Kita aktivasi dia, ngambil satu kartu. Nah, disinilah kesalahannya. Disinilah dimana gue tahu Super Bia itu nggak bisa aktivasi kalau lu spesial summonnya dari deck gitu. Di sini gue tahunya nih, suwe emang. Lu bayangin kalau gua nge-special summon sesuatu yang minimal bisa nge-copy inilah ya, untuk interruption lah. Misalkan Excel gua copy, gua ambil ini, nge-copy ini, gua interruption, gua taruh yang bisa narik. Itu menang, guys. Set, apalagi gua aktivasi ternyata kebuangan uprising lagi. Di sinilah tempatnya. Kirain gua kalau misalnya dia dari deck, guys, kita spesial summon dari deck itu bisa aktivasi lalu ngambil Excel lah minimal ke sini. Excel kita aktivasi lagi untuk apa gitu. Ternyata nggak bisa. Ya udahlah, goodbye di sini. Harusnya bisa menang, guys. Ya, kita nggak punya interruption. Tuh, bayangin kalau misalnya kita interruption ini, kita hancurin lah. Gas Talker, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan link summon dia udah banyak ya. Link summonnya udah banyak untuk ngancurin 3 kartu inilah. Set, hancur lagi. Bayangin gue Excel itu di situ. Bukan Excel doang sih, minimal ya yang bisa ngopi lah, minimal yang bisa nge-copy ini. Nah, udah. Bye bye. Oke, itu dia. Gak apa jadi pelajaran ya, bagus buat gue juga. Gue jadi tahu bahwa Super Bia itu nggak bisa diaktifasi kalau lu spesial summonnya dari deck. Anyway, sampai sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa like ya, karena tombol like itu adalah tombol dimana kalian enjoy sama video gua. Terus jangan lupa share, terus komen ya. Sama jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan lah sama video-video Master Duel atau video-video gue yang lainnya gitu. Oke guys, sampai sini dulu. Keep playing for fun and bye.